Baik teman-teman, selamat ketemu dengan saya kembali, Dedi Fitra Johor di sini. Pada bagian ini saya akan mengajarkan kepada Anda ada 3 bagian penting di dalam pembelajaran sebuah aplikasi akuntansi. Hari ini saya akan mengajarkan 3 bagian itu, namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sekilas kita menggunakan software namanya Zahir Accounting. Kenapa saya menggunakan Zahir Accounting di dalam pembelajaran kita kali ini adalah karena software ini sudah dipakai puluhan ribu dan bahkan sampai ratusan ribu oleh pelaku usaha di Indonesia. Baik, kita masuk kepada aplikasinya ya. Saya buka data contoh. Nah, inilah tampilan dashboard dari software aplikasi Zahir Accounting. Jadi di dashboard ini terdapat beberapa informasi, yaitu tentang laba rugi, berikutnya tentang neraca, ini ada juga saldo bank, dan ada juga analisa atas laporan keuangan, dan ini sangat penting, dan nanti ini akan saya coba bahas. Oke, kita masuk kepada hal yang kita bahas di awal, yaitu bagaimana caranya cepat kita memahami software ini dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ada 3 bagian besar teman-teman yang harus kita petakan di dalam pikiran kita. Oke, saya akan sebutkan bagian yang pertama adalah ada di sini, yaitu di data-data ini. Ini saya sebut dengan persiapan. Oke, jadi supaya lebih gampang kita katakan ini adalah tahap persiapan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam tahap persiapan, yaitu tentang data nama dan alamat. Jadi di sini kita akan membuat, mengedit data pelanggan, data pemasok dan karyawan. Di sini kita akan membuat, mengedit dan menghapus data akun atau data rekening. Di sini adalah data tentang mata uang standar yang digunakan. Dan ini menu proyek adalah untuk mengelola proyek. Bila mana di dalam bisnis kita berhubungan dengan proyek, nanti lebih teknisnya saya akan jelaskan ya. Berikutnya ini adalah data produk. Jadi di sini bisa membuat, mengedit dan menghapus data barang. Dalam konteks yang lebih luas, data produk ini bisa juga disebut dengan good and services, berarti barang dan jasa teman-teman. Berikutnya adalah satuan-satuan pengukuran, kita buat di sini. Ini berkaitan dengan ketentuan perpajakan ya. Dan di sini adalah pengelolaan harta tetap, gudang, dan terakhir adalah data departemen. Nah, ini disebut kembali adalah berada pada bagian persiapan. Yang berikutnya yang masih termasuk ke dalam kategori persiapan adalah ada di setting. Jadi kita setting saldo awal akunnya. Ini termasuk ke dalam tahap persiapan. Oke. Nah, bagian yang kedua teman-teman, yang perlu kita pahami adalah yaitu bagian proses. Bagian kedua itu adalah bagian proses, terdiri dari buku besar, penjualan, pembelian, kas bank, dan persediaan ya. Jadi kita lihat dulu menu-menu. Pembelian ini berfungsi secara utama adalah untuk melakukan transaksi baik pembelian secara tunai maupun pembelian secara kredit. Nah, teman-teman bisa lihat fitur-fiturnya ya, ini fitur-fiturnya. Ini saya akan jelaskan nanti secara bertahap ya dengan contoh kasus yang ada. Oke. Berikutnya adalah menu penjualan. Menu penjualan juga hampir sama dengan pembelian tapi dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk melakukan kegiatan penjualan produk baik secara tunai maupun secara kredit. Jadi kita lakukan di sini ya, di menu-menu yang ini semuanya teman-teman. Nah, berikutnya adalah kas dan bank. Di sini adalah gunanya untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar. Termasuk di situ transfer kas, giro masuk, dan nanti kita akan coba praktek dengan soal. Berikutnya adalah menu persediaan. Nanti di sini untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan persediaan. Data-data produk, ada pemindahan barang, transfer barang antar gudang ya. Ini dan berikutnya yang termasuk ke dalam
bagian dari proses adalah buku besar. Jadi semua transaksi yang tidak bisa dilakukan di sini itu akan masuk nanti ke dalam buku besar. Nah, bagian ketiga adalah laporan. Jadi teman-teman di sini semuanya akan bisa melihat seluruh laporan, ya, ini seluruh laporan yang ada, ya. Laporan barang, laporan lainnya, ya, di sini sangat-sangat lengkap sekali. Nah, jadi kita akan memahami ini secara dalam nanti melalui soal-soal atau melalui latihan-latihan atau case-case yang kami sediakan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa 3 bagian penting ini memudahkan kita di dalam memahami software ini secara cepat. Jadi 3 bagian penting itu ada bagian persiapan, bagian proses, dan bagian pelaporan. Demikian teman-teman, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.